Seorang pastor di gereja memimpin rekoleksi, suami istri, kemudian pastor bilang, laki-laki yang takut kepada istrinya silakan maju dan baris di sebelah kiri. Dan mayoritas suami di dalam gereja maju di sebelah kiri. Maju dong, Chris. Lalu maju, Bapak, maju Pak. Amang, maju Pak. Gak usah khawatir, ini duda. Ya, duda stres waktu itu ya. Waktu istrinya masih hidup. Jadi suami-suami yang takut istri di sebelah kiri. Mayoritas dari anggota gereja yang laki-laki ke kiri. Lalu suami yang tidak takut istri maju satu orang. Sebelah kanan. Satu orang. Setelah itu bertanya kepada yang di sini. Serius kamu takut istri? Takut. Istri saya pokoknya Wonder Woman. Singa. Ya. Oh ya udah, lalu Anda bagaimana? Dia langsung sambil gemetar. Kenapa kamu ke kanan? Disuruh istri. Jadi ibu-ibu, mulailah di rumah Anda. Kurangi suamimu supaya tidak stres. Ibu-ibu ini belum pernah mendengar nih. Yang mana? Suami istri yang mereka ini, karena dari seluruh Indonesia. Suami istri paling bahagia di dunia ini siapa Bu? Adam dan Hawa. Karena nggak pernah punya mertua. Istri paling bahagia di dunia ini siapa Bu? Bunda Maria. Karena suaminya nggak pernah ngomong. Stres. Suami paling bahagia di dunia ini tahu nggak Bu? Menurut survei nggak ada. Yang pura-pura bahagia banyak. Maka ibu jangan bertanya kepada suamimu, Mas kamu bahagia, dia pasti bohong. Nanti pulang kurangi kekerasan kepada suami. Oke? Hidup suami. Yang kedua, tadi Romo Joni ini terkenal ya. Romo Joni atau Romo Koko ini terkenal. Khotbah dan segala macamnya lah, seminar apa saja. Suatu hari dia muncul di studio salah satu TV nasional. Kemudian dia memberi pengajaran, setelah itu bagian penyembuhan. Lalu dia bilang, Bapak Ibu di studio dan pemirsa di rumah, kita adakan penyembuhan. Tangan kananmu ke arah tangan kananku, tangan kiri ke arah badan yang sakit. Yang nonton antara lain kakek nenek umur 95 dan 92. Si nenek duduk di kursi roda, taruh tangan ke arahnya Romo Joni, tangan kanan, tangan kiri di dada karena masalah jantung. Dia mulai tutup mata serius tapi dia berpikir, kakek gimana nih? Dia lihat si kakek duduk di kursi, dia pas direkam lagi. Dipasang tangan kanan, maaf tangan kirinya di sini. Lalu si nenek bilang, Kek, lu denger gak yang dibilang Romo Joni? Apa? Romo Joni bilang, menyembuhkan yang sakit bukan menghidupkan yang mati. Siap. Sapu, 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 Sapu. sapu, 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 Sapu. Sapu, sapu. Lalu ibu-ibu, kekerasan rupanya bukan hanya pada bapak-bapak, juga pada Romo. Suatu hari Romo diundang makan keluarga, begitu lagi makan bareng rame lah, sapu deh. Oh kok dua? Lagi makan bareng, kok lebih jelek ini? Naikin. Ya, lagi makan bareng, setelah selesai makan si ibu bertanya, Romo gimana menu kami? Romo bilang, hebat Bu, saya tadi nambah ibu lihat kan, semua enak, hanya satu hal. Kenapa sejak saya makan tadi sampai sekarang tuh anjingnya ngeliatin saya? Baru si ibu, aduh maaf Romo itu piring dia katanya. Kurangi kekerasan. Yang ketiga ini kepada hewan, hati-hati. Pemerintah membangun tempat supaya menunjukkan toleransi antar beragama. Di satu daerah di pinggir hutan di bawah gunung, jauh dari laut. Dibangunlah berbagai rumah ibadah, termasuk gereja Katolik. Di situ masalah besar adalah bajing.
Jadi setiap kali bajing mengganggu orang ibadat, masuk rame-rame ke sana kemari. Berbagai cara dibuat oleh rumah-rumah ibadah yang lain, ditangkap, dipindahin, balik lagi ditangkap. Pastor yang di gereja Katolik belajar dari ibu-ibu WK. Bajing ditangkepi, lalu dibaptis menjadi Katolik. Sejak saat itu mereka hanya datang waktu Natal dan Paskah. Amin. Thank you. Romo Manggo. Dua orang calon pengantin dalam perjalanan mengalami kecelakaan. Terus meninggal. Mereka masuk surga sebagai tunangan. Tapi tidak langsung ke dalam karena memang antrian panjang. Ketika sampai di depan Santo Petrus, mereka bertanya, kami waktu di bumi sudah tunangan. Apakah di dalam surga bisa diresmikan untuk pemberkatan pernikahan? Lalu Petrus bilang, tunggu ya. Kemudian asistennya disuruh melayani yang lain, Petrus masuk ke surga. Sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, 2 tahun kemudian baru dia keluar. Si pengantin ini kan lama di luar lah nunggu kok nggak balik-balik. Selama menunggu Petrus datang mereka bilang ini, mudah-mudahan bisa ya. Iya, tapi lama-lama mereka bilang ini, seandainya nanti kita nggak cocok gimana? Di surga bisa nggak ya bercerai? Lalu 2 tahun kemudian Petrus muncul. Aduh katanya, puji Tuhan bisa lo orang nikah. Oke, begitulah. Tapi tiba-tiba si cowok nanya, sebentar Pak Petrus, seandainya kami nikah nanti nggak cocok, di dalam surga bisa nggak kami bercerai? Petrus itu dia tendang meja, boing begitu, lalu gigi palsunya lepas, dia pasang lagi, dia bilang, lo orang nih mikir nggak sih? Gua nyari Romo di surga aja sampai 2 tahun baru ketemu. Iya, 2 tahun baru ketemu. Jadi maksud lo apa cerita tadi sebetulnya? Romo jarang masuk surga. Jadi Romo jarang masuk surga, maka 2 tahun nunggu. Dia bilang, sekarang lu mau bercerai, pikirin Romo aja kagak masuk surga, apalagi pengacara katanya. Jadi kita ngejek pengacara nih. Gue pikir dia mau ngomong tentang keluarga gitu ya. Bagaimana ini cuma mau ngatain Romo itu nggak masuk surga. Apa gue bilang, Iya. apa gue bilang. Terutama Iya, sih. gue jadi ikut sama lu, gue sakit hati juga nih sama orang. Enggak, khususnya sih dia. Iya. Enggak, yang saya heran ya, Romo Manggo cerita nih, barisan sebelah kanan nih, Romo sama Bapak Uskup masih dengerin loh. Kayak nggak kapok-kapok ya? Kayak nggak kapok-kapok dibohongin. Enggak, karena sama Romo Manggo. Selain Bapak Uskup, di Kuskupan siapa lagi kalau nggak saya yang didengerin. Sorry bro, gue yang pegang mic. Tapi pikir-pikir ya, saya kenal beliau nih, ini kayaknya si paling tahu tentang surga loh. Paling tahu banget, Romo jadi panitia, antriannya panjang. Betul. 2 tahun. Betul. Pakai sepatu roda. Pakai sepatu roda. Roda ada. Apalagi tuh? Ya, kalau nggak di surga. Emang di mana kalau Kenapa? nggak di surga di mana? Jadi pernah lagi misa nih. Ya. Begitu misa. Ini kisah nyata nih. Bener, nyata Betul. nih, bener Tapi nyata nih. waktu itu mereka belum lahir. Ya. Klarifikasi dulu. Gimana belum lahir? Kan saya paling tua. Ini bener kisah nyata ya? Benar. Iya. Jadi Romonya masih hidup sekarang. Oke. Waktu misa, itu seluruh wakil kuskupan hadir. Oke. Kita mengundang Romo Suryo Wasito, ahli analisis sosial. Oh Yesuit. Yesuit. Imam Datang Yesuit. ya, waktu sedang misa, Romo yang mimpin misa ini, tiba-tiba waktu bagian Aleluya, dia bikin begini. Aleluya, aleluya. Umatnya nyaut. Ya. Umatnya nyaut. Jadi umat ini kan ada yang mulai ketawa, ada yang mikir kok seperti ini, tapi Romonya serius. Akhirnya semua pelan-pelan terpancing mulai aleluya, 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 aleluya. Begitu
lagu ini beredar nyanyi, di belakang seorang Romo berteriak, gol katanya. Misa diulang lagi dari awal. Begitu, ini kisahnya. Penistaan namanya. Bukan sih. Apa? Romo itu kesurupan. Kesurupan oleh. Tapi saya pernah misa sama anak sekolah Romanggo. Iya. Mirip tuh, pas kudus-kudus nyanyi mereka. Ya. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Allah segala kuasa sunanana. Surga bumi penuh kemuliaannya. Domi seleraku. Dia orang harus bayar Langsung kita. saya gebrak meja. Wah, ulangi dari depan, saya bilang. Mulai Begitu. lagi, ya. Ulangi lagi. Kudus, kudus, kudus Tuhan. Sama. Kan dari depan. Depan. Romo Manggo juga pernah tuh. Ya. Sungai mengalir tiada henti-hentinya setiap saat. Ada lagi lagu gini. Kita pakai celana berbentuk celana. segitiga. Waduh. Nah, ini kisah nyata lagi, Jumat Agung. Jumat Agung. Waktu Pasio, jadi di seminari ini kejadiannya. Waktu Pasio, dalangnya ini kan harusnya gini. Harusnya kan bagian ini loh. Tiba-tiba dia gini, entah kenapa tiba-tiba Petrus berkokok. Lalu dia ingat ayamnya. Tahun depan kejadian lagi bikinnya begini. Harusnya kan ayam berkokok. Dia enggak, ayam berkokok masih ada not kukuruyuk. Itu ada. Itu kurang minum Ya, kayaknya. bisa Kurang jadi. minum air putih. Bisa jadi. Saya ngalami. Kan saya punya nenek di Pasar Rebo tuh daerah Condet. Meninggal. Lalu saya datang, kemudian habis jam 11 misa, habis misa kan dimakamkan di daerah Cibubur. Oke, Dalam perjalanan Pondok tuh, Rangon. ya dalam perjalanan kendaraan saya tertinggal di jalan tol. Oke. Terlambat 1 jam. Sampai di pemakaman, orang lagi nunggu, tiba-tiba tante saya sambil nangis, dia bilang gini, lu gimana mau bawa orang ke surga lu? Jalan ke kuburan aja lu kagak tahu. Katanya.